Shalom. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar? Semoga Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya penuh dengan sukacita. Betul sekali Indah. Nah hari ini kita mau ngapain nih Indah sebenarnya? Nah betul banget. Apalagi sekarang udah gak ada nuansa ungu-ungu ya. Betul sekali ya, Indah. Hari ini kita tentunya mau merayakan Paskah. Nah tema Paskah bulan ini atau tahun 2021 ini adalah, ada yang tahu nggak Ninda? Nah coba Bapak Ibu suka merhatiin warta nggak nih ya? Pasti pernah baca dong. Betul. Ya apa tuh Michael tema hari ini? Temanya adalah kebangkitannya memulihkan. Betul banget. Betul. Kita hari ini mau sama-sama nih merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Kristus. Dan kita juga mau ajak Bapak Ibu dan saudara-saudari yang ada di rumah untuk yuk kita sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Betul sekali Indah. Oke, mari Bapak Ibu jemaat, saudara-saudari terkasih, kita undang Bapak Ibu nih untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama untuk memuji nama Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Kristus Bangkit, Soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, kita mau sama-sama bersyukur ya karena dengan darah Tuhan kita telah ditebus dan dosa-dosa kita telah dihapuskan. Yuk mari kita angkat satu pujian lagi, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus, aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidup.
dan harapanku. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari saudara kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang memberi tata kudus-Mu ya Bapa pada acara perayaan Paskah ini. Kami mau bersyukur kalau kami ada seperti ada pada saat ini. Ini semua karena kasih karunia dan pernyataan Tuhan yang Kau limpahkan pada kami. Kami juga mau bersyukur karena Tuhan terus pelihara kehidupan gereja-Mu pada saat ini. Bapa, biarlah melalui acara yang berjarak ini, kami boleh memaknai dan menghayati makna Paskah kami dengan penuh sukacita, dengan keyakinan yang sungguh-sungguh pada Engkau, dan biarlah melalui perayaan ini kami boleh melihat pengharapan yang pasti yang Kau berikan pada kami. Pimpinlah acara ini Bapa, karena kami mau berserah hanya pada Putra yang Tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat Paskah jemaat dan simpatisan GKI Guntur. Tidak terasa 1 tahun kita telah terpisah satu dari yang lain oleh pandemi. Waktu yang 1 tahun dirasakan amat sangat panjang. Demikian bagaimana rasanya Tuhan terpisah dari manusia yang dikasihinya. Tuhan menghendaki agar manusia kembali. Oleh karena itu, Allah mengirim anaknya untuk menebus dosa manusia sehingga manusia dapat kembali bersatu dengan Tuhan, Sang Pencipta. Pada kesempatan Paskah ini, marilah kita merenungkan sekalipun kita tidak bersama-sama di satu tempat, namun kasih Tuhan yang mempersatukan kita, biarlah itu yang menghangatkan kita dan membuat kita selalu menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Kami atas nama Panitia Paskah mengucapkan terima kasih kepada Majelis Jemaat yang telah mempercayakan tugas yang tidak mudah ini pada kami, dan dengan pertolongan Tuhan kami telah melakukan semaksimal mungkin. Jika ada kekurangan dan kelemahan, mohon maaf dari jemaat, supaya biarlah melalui semua ini nama Tuhan saja dipermuliakan. Nama saya Shen. Ini adalah adik saya yang bernama Svetosya. Kesulitan di saat pandemi ini kita tidak bisa ke gereja. Kita tidak bisa main ke mall, kita tidak bisa ke sekolah. Nah, Tuhan, saya masih diberi kesehatan. Saya masih bisa sekolah online di rumah. Harapan saya adalah virus corona ini menjadi cepat selesai. Shalom. Semangat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang saya rasakan pada saat ini ialah kita tidak bisa, pada waktu pandemi ini kita tidak bisa ke gereja, tidak bisa berkumpul bersama-sama seperti dahulu, kita rapat dan sebagainya. Dan juga untuk bertemu dengan keluarga juga kita jarang sekali karena takut adanya COVID ini. Peranan Tuhan yang saya rasakan pada saat ini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua.
karena kita selalu serahkan segala sesuatu kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan membuat yang terbaik untuk kita semua. Harapannya pada tahun ini pemerintah bisa mengadakan vaksinasi kepada seluruh rakyat Indonesia sehingga pandemi ini boleh cepat hilang dari negara Indonesia, dan juga rakyat patuh akan protokol 3M. Selamat pagi Bapak dan Ibu Jemaat GKI Guntur. Terima kasih untuk kesempatan diberikan buat keluarga kami untuk berbagi cerita kepada Bapak Ibu sekalian. Berbicara mengenai pandemi COVID-19 yang sudah berjalan 1 tahun ini, tentunya semua keluarga merasakan dampaknya, termasuk keluarga kami. Dan tentunya berkenaan dengan pekerjaan dan juga pendidikan anak-anak yang dilakukan secara online. Nah, mumpung di sini ada anak-anak, gimana perasaannya sudah setahun? Sepi dong, nggak ada teman. Yang bisa? Ya, sama, sepi. Kemudian tidak ada teman yang bisa kita ajak untuk bermain, dan juga mungkin kita merasa jenuh karena banyaknya tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru. Dari mamanya? Ya, seringnya stres karena dengan anak-anak sekolahnya dari rumah, otomatis mamanya harus jadi guru, ikut belajar, ikut jelasin yang anak-anak bisa ngerti. Stres juga dengan deadline-nya harus ngertiin. Ayo, tugasnya udah dikumpulin belum? Yang ini udah belum? Yang itu udah belum? Tapi di balik itu semua, Tuhan tetap menolong dan memampukan saya sebagai mama mereka, juga memampukan mereka sebagai anak-anak untuk tetap semangat belajar. Kalau dari sisi pekerjaan, kami juga merasakan dampak, di mana yang sebelumnya saya memiliki 4 usaha sebelum pandemi, dengan adanya pandemi ini hanya tinggal 1 yang berjalan, dan tentunya itu sangat berimpact terhadap keluarga kami. Dan memang puncaknya adalah kami nggak bisa bayar KPR dari bulan April sampai dengan bulan Oktober 2020 yang lalu. Selama 6 bulan kami nggak bisa bayar, dan memang berat bagi kami untuk bayar dengan jumlah yang besar, sehingga akhirnya kami memutuskan untuk melakukan restrukturisasi, di mana yang seharusnya kami selesai KPR 3 tahun lagi, kami harus mundur sampai tahun 2029 baru selesai. Memang berat buat kami, tapi itu yang harus kami lakukan. Tapi di balik semua itu kami juga beriman bahwa dimanapun dan keadaan apapun yang kami hadapi, kami mau melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Dengan pandemi ini kami juga belajar untuk berserah kepada Tuhan. Dan memang ada begitu banyak hal yang kami alami. Seringkali pengharapan-harapan yang kita sampaikan tidak sesuai dengan kenyataan, tapi sebaliknya yang kita tidak sangka justru Tuhan kasih. Jadi di situ kami belajar bahwa penyertaan Tuhan itu tidak hanya pada saat kita dalam keadaan suka, tapi penyertaan Tuhan juga selalu ada di dalam saat kita duka juga. Jadi perjalanan hidup itu bersama dengan Tuhan tidak hanya kita lalui saat kita di bawah ataupun di atas, tetapi baik di bawah maupun di atas, penyertaan Tuhan itu selalu ada buat kami sekeluarga. Harapan kami apa? Harapan kami adalah supaya pandemi COVID ini bisa segera berakhir dan kita bisa hidup secara normal kembali. Tetapi di balik semuanya itu, kami juga berharap bahwa jika dulu kita di gereja beribadah bersama-sama, sekarang Tuhan memiliki cara yang lebih unik, di mana semua keluarga menjadi mesbah Tuhan. Tuhan ada di tiap-tiap keluarga, ibadah dilakukan di tiap-tiap rumah. Itulah cara Tuhan bekerja dengan cara luar biasa. Dan mungkin yang dulunya kita nggak pernah persekutuan doa keluarga, sekarang kita tiap malam persekutuan doa keluarga. Dan harapan kami adalah baik ada COVID maupun tidak ada COVID,
baik pada saat pandemi maupun setelah masa pandemi, mesbah Tuhan yang sudah kita bangun, mesbah doa yang kita tiap-tiap hari lakukan, itu tidak berhenti. Kita pengen persekutuan doa yang sudah kita bangun tiap-tiap malam, tiap-tiap hari, itu dapat kita lakukan setelah masa pandemi ini berakhir. Dan terus kita lakukan sampai nanti sekalipun selama-lamanya. Semoga Paskah ini membawa pemulihan bagi kita semua, dan kebangkitan Tuhan memulihkan kita semua. Selamat Paskah buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam sejahtera. Puji nama Tuhan, kami semua sekeluarga dalam perlindungan Tuhan. Sebentar kami akan menyaksikan bagaimana di dalam kami sekeluarga menjalani masa pandemi. Saat ini memang masa pandemi yang sungguh-sungguh sangat mengagetkan dan sungguh-sungguh perlu beradaptasi. Yang intinya saat ini saya merasakan bahwa pandemi ini benar-benar mengubahkan segalanya. Ya, masa kesulitan saat ini ya sungguh-sungguh saya merasakan bahwa tidak bisa beraktivitas di luar rumah. Sungguh-sungguh bahwa pandemi ini mengubahkan semuanya. Biasa saya bisa melayani di luar rumah, di luar kota maupun dimanapun. Saat ini sungguh-sungguh sudah nggak bisa keluar rumah aja. Hampir 1 tahun ini mungkin bukan hanya pelayanan, ke mall kemanapun sudah nggak bisa lagi. Tetapi itu saya tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh sangat memelihara kehidupan kita semua sekeluarga, sehingga keluarga kita tetap diberikan kesehatan, bahkan semangat menjalani kehidupan ini. Peran Tuhan di dalam keluarga kami, khususnya saya, ya sungguh luar biasa karena dalam kami menghadapi pandemi seperti ini, mungkin kalau kita mengubah semuanya itu merasa kesulitan, tetapi karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kita semua bisa melewati itu semua. Dan saya masih bisa melayani walaupun melalui online ataupun melalui media sosial. Itulah penyertaan Tuhan di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita di masa-masa pandemi. Ya, harapan untuk ke depan bahwa kita terus mempunyai pengharapan kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Harapan di masa depan bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Kalaupun sudah berakhir, kita juga tetap harus menjaga protokol kesehatan. Baik yang sudah divaksin maupun yang belum divaksin, kita tetap saling menjaga. Itulah dalam kita menjalani masa-masa pandemi seperti ini. Kami percaya, Bapak Ibu Saudara, mari tetap semangat menjalankan apa yang menjadi bagian kita, semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Selamat pagi, nama saya Dewi. Saya adalah seorang tenaga kesehatan di sebuah rumah sakit di Kabupaten Cirebon. Sebenarnya saya sendiri sih tidak pernah merawat pasien COVID, karena profesi saya tidak terlalu banyak berhubungan langsung dengan pasien. Yang saya rasakan waktu awal pandemi COVID, saya merasa takut. Terlebih waktu itu awal kita pandemi, awal banget. Suami teman saya sendiri, teman saya waktu itu bareng-bareng di mes, kita yang tiap hari bareng, suaminya meninggal dunia karena COVID. Buat saya kejadiannya kerasa cepat sekali waktu itu. Hari Selasa dia masih kontak saya menanyakan ronsen suaminya yang demam tinggi, dan saat itu ronsennya masih baik-baik saja. Tiba-tiba Jumat dia telepon lagi, dia menanyakan bisa nggak di CT scan. Karena ronsennya sudah putih semua, cuma waktu itu karena sudah putih semua, saya bilang udah langsung aja ke RSAS, coba telepon dokter yang ada di sana. Dan benar-benar hari Jumat masuk Minggu suaminya sudah dipanggil Tuhan. Waktu itu yang saya rasa kaget banget, takut, terus kenapa ya itu bisa terjadi pada teman saya ini. Nah, kemudian beberapa minggu kemudian teman saya yang lain dia share sebuah buku berjudul Coronavirus and Christ yang menulis John Piper.
buku itu benar-benar menguatkan saya dan mengingatkan saya bahwa Tuhan itu berdaulat. Kalau sampai wabah ini harus terjadi, itu semua adalah kedaulatannya. Bahkan kalau kita pun harus terkena COVID, lalu meninggal karena COVID, itu pun semua adalah kedaulatannya. Tuhan adalah batu karang di mana kita berpijak yang membuat kita kuat. Karena entah kita hidup atau mati, kita yakin kita akan bersamanya. Saya sangat bersyukur saya dan kita semua punya Tuhan yang adalah satu-satunya pengharapan kita. Saya sendiri bersyukur kami sekeluarga boleh merasakan kemurahan Tuhan baik dalam suka maupun duka. Terlebih ketika sekitar sebulan yang lalu suami kakak saya baru saja dipanggil Tuhan. Di situ kami begitu merasakan Tuhan ada, Tuhan berdaulat, Tuhan hadir, dan Tuhan gak pernah meninggalkan kita di saat suka maupun duka. Itu semua adalah kedaulatannya, dan terpujilah Tuhan di atas segalanya. Yang menjadi harapan saya boleh tetap percaya, tetap menyandarkan hidup pada Tuhan yang adalah batu karangnya teguh sepanjang hidup saya. Sekarang ini tetap setia, kita lakukan bagian kita tetap lakukan protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak. Lakukan bagian kita dengan sebaik-baiknya, dan sisanya kita serahkan pada Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Terima kasih. Sebagai orang tua, sebagai seorang bapak, tentunya yang terpikirkan adalah mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Menurut saya sangat sulit saat ini karena apalagi yang wirausaha, jangankan yang wirausaha, yang pegawai pun kesulitan di dalam melakukan tugasnya sehari-hari, di mana aktivitasnya tentu dibatasi sehingga pekerjaan-pekerjaannya banyak yang tertunda. Namun di sisi lain, sisi pekerjaan, target itu tidak pernah berhenti dan tidak pernah direvisi. Itu membuat sebagai seorang pegawai, sebagai seorang wirausaha tentu akan merasa stres dengan pekerjaannya. Ditambah lagi saat pandemi ini kita merasa khawatir, merasa takut kalau kita terkena dengan paparan virus tersebut. Dan tentunya seperti yang pernah saya rasakan, saya pernah dinyatakan positif, itu rasanya hati ini memang hancur seperti tidak punya pengharapan. Apalagi ditambah lagi satu teman yang sama-sama saat dinyatakan positif itu 5 hari kemudian meninggal. Itu membuat kekhawatiran yang cukup besar. Itu yang dirasakan saat pandemi ini, terutama pemikiran harapan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin sulit bagi kita. Ada 2 ayat di dalam Alkitab yang saya temukan, saya ingat, yaitu yang pertama di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 yang demikian bunyinya, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukupkanlah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Ayat yang kedua yaitu dari Mazmur 41 ayat 3 yang demikian bunyinya, "Tuhan membantu dia di ranjangnya, waktu sakit di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya." Peran Tuhan sangat-sangat luar biasa. Saat pandemi ini kita sangat membutuhkan Tuhan, kita memerlukan andalan Tuhan. Supaya apa? Kita diberi kekuatan, diberi pengharapan, diberi kesembuhan dari sakit penyakit, karena Tuhanlah sumber berkat, sumber kesembuhan, dan sumber hidup itu. Harapan saya di tahun ini adalah tentunya pandemi ini cepat berlalu.
kalaupun pandemi ini belum berlalu, mari saudara-saudara kita mengandalkan Tuhan. Karena kekuatan itu daripada Tuhan akan memberikan kita harapan. Karena dengan pengharapan kita akan beroleh berkat. Dan kesembuhan itu yang sempurna hanya daripada Tuhan. Terima kasih. Salam dalam kasih Kristus untuk kita semuanya. Ibu saudara, kehidupan kita tidak pernah lepas dari yang namanya keterpurukan, masalah, kesulitan hidup, dan berbagai macam hal lain yang membuat kita membutuhkan pemulihan. Paskah tahun ini yang menjadi Paskah kedua yang kita harus lewati di tengah pandemi memiliki sebuah tema yang sangat membangun dan sangat tepat menurut saya pribadi. Tema kebangkitannya, memulihkan, kiranya boleh memberikan sebuah semangat baru untuk kita. Bahwa di tengah berbagai macam hal yang ada yang berseliweran, berbagai macam keraguan, kekhawatiran, kita mau tetap berpegang dan bersandar pada kebangkitan Kristus yang kita yakini dapat memulihkan kita. Tadi kita sudah melihat beberapa cuplikan ataupun juga tayangan video, kesaksian dari beberapa rekan kita, beberapa saudara kita, yang tentunya mengungkapkan bahwa pandemi ini segala sesuatunya menjadi sangat berbeda dan sangat berubah. Dan mau tidak mau, mereka semua harus menyesuaikan diri dengan pandemi. Dari mulai anak-anak sampai dengan lansia, semuanya tidak ada yang tidak merasakan dampak atau efek dari pandemi yang berlangsung sampai dengan saat ini. Kita bersyukur kalau di tahun ini vaksinasi sudah mulai digiatkan dan juga direncanakan dengan lebih matang, walaupun angka dari orang-orang yang positif COVID belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Dan juga bahkan mungkin circle atau lingkaran COVID itu sekarang makin mendekat ke lingkungan di mana kita berada. Dan ini menjadi satu gambaran yang sangat nyata bahwa memang pandemi ini sesuatu hal yang sangat serius. Dan kita semua merasakan keterpurukan. Bagi anak-anak yang memang masih sangat membutuhkan kehidupan sosial, bertemu dengan teman-teman, lalu kemudian mungkin bepergian melihat berbagai macam kenyataan dan realita di luar sana, baik itu di alam maupun juga di gedung-gedung gitu ya, yang biasa mereka kunjungi, yang sekarang tidak bisa lagi secara real mereka lakukan. Ketika mereka tidak bisa bermain dengan ceria bersama-sama dengan teman-teman di kelasnya atau di sekolahnya, itu menjadi masalah tersendiri. Bagi orang tua yang mencari nafkah dengan adanya begitu banyak pekerjaan yang terdampak saat ini, hampir di semua aspek, pergumulan menjadi semakin berat dengan adanya tuntutan hidup, tanggungan yang mungkin tidak terlalu berkurang, tapi dengan pemasukan yang jauh menurun. Itu menjadi kesulitan, menjadi pergumulan, menjadi keterpurukan tersendiri. Bagi ibu yang di rumah, yang biasanya mempersiapkan segala sesuatu untuk anaknya berangkat sekolah, sekarang harus bersama-sama dengan anaknya, ikut ngajarin, ikut repot, ya, ikut menjadi pusing akan berbagai macam tugas yang tidak bisa dibiarkan anaknya untuk kerjakan sendiri. Karena walaupun PJJ tetap saja berbeda pemahaman anak ketika tidak bertemu langsung, bertatap muka langsung di kelas dengan gurunya. Begitu juga dengan lansia yang memiliki kegiatan, apalagi lansia GKI Guntur biasanya memang sangat aktif di gereja, begitu ya. Yang istilahnya kehidupannya sebagian besar tuh ya banyaknya di gereja. Sehingga mereka harus melakukan berbagai macam hal supaya membuat mereka tetap semangat
membuat mereka tetap punya energi untuk menjalani kehidupan mereka. Karena kalau tidak, maka mereka akan menjadi pikun, akan menjadi semakin menurun begitu ya, baik kesehatan fisik maupun psikisnya. Sehingga itu menjadi sebuah pergumulan tersendiri. Ketika seorang tenaga medis dengan tanggung jawabnya yang besar berhadapan dengan pasien yang positif COVID yang entah sudah berapa banyak, itu menjadi sebuah kekhawatiran tersendiri. Apakah dengan adanya kontak, walaupun tentu sudah memakai protokol kesehatan yang lebih ya, tenaga medis dibandingkan kita, tapi tetap saja ada kekhawatiran itu. Dan kemudian bisa saja menjadi lelah, kemudian di tengah berbagai macam hal yang terjadi, mereka juga bisa kekurangan semangat dan motivasi untuk menjalani segala sesuatunya. Ada kesulitan bagi mereka. Terlebih lagi mereka yang pada saat ini yang kita kenal, misalnya juga yang dari video tadi, sempat mengalami positif COVID-19. Sungguh sesuatu hal yang tidak mudah. Karena ada berbagai macam hal yang kemudian harus dipikirkan, bukan hanya pekerjaan yang tidak bisa dilakukan, mungkin juga bagaimana kesehatan keluarga, bagaimana ketika mereka harus jauh dari keluarga. Dan pada saatnya, kasih Tuhanlah, tangan Tuhanlah yang mereka rasakan begitu besar untuk bisa memulihkan mereka. Semangat karena ada Kristus yang terus bekerja, itulah yang memulihkan. Itulah yang memberi kekuatan yang baru bagi setiap kita, bagi anak-anak, bagi para orang tua, bagi mereka yang mencari nafkah, bagi mereka yang lanjut usia, bagi mereka yang hidup dalam pelayanan di dalam Tuhan, bagi mereka yang sebagai tenaga medis, bagi mereka yang penyintas COVID, bagi setiap kita tanpa terkecuali, Bapak Ibu Saudara. Kita mau sama-sama menghayati bahwa kebangkitan Kristus yang kita rayakan di masa pandemi ini begitu berarti. Walaupun kita masih belum bisa merayakannya dengan beribadah bersama di gereja, tapi kita mau tetap memiliki makna dan tidak kehilangan makna yang sangat penting ini. Bahwa kalau Kristus tidak bangkit, kita bayangkan betapa lebih beratnya ya, atau akan lebih beratnya pergumulan dan keterpurukan yang kita alami di masa pandemi ini. Bayangkan kalau kita tidak punya pegangan di dalam Kristus yang Maha Kuasa, dalam Kristus yang telah menang, apa yang akan kita lakukan? Pada siapa kita berharap? Pada siapa kita berpegang? Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18 itu mau menggambarkan ketika Tuhan Yesus menampakkan diri setelah ia bangkit kepada Maria Magdalena. Dalam bagian firman Tuhan itu, Maria Magdalena terlihat sangat sedih. Dia menangis. Ya, ayat 11 mengatakan, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Ketika dia menemukan bahwa tidak ada sosok guru, sosok orang yang sangat dia kagumi, yang menjadi inspirasi baginya, tidak ditemukan lagi. Ketika sukacita yang diharapkan itu tidak lebih dari melihat jasadnya dan bisa mungkin memberinya minyak wangi dan lain sebagainya. Hanya dengan melihat jasad Yesus ada sukacita bagi Maria, tapi itu pun tidak bisa dimilikinya ketika dia melihat bahwa kubur telah kosong. Tetapi kemudian rasa dukanya, tangisannya itu berubah ketika ia mendengar suara yang familiar bagi Maria Magdalena. Walaupun sempat dia menyangka di ayat 15 bahwa suara itu adalah si penunggu taman begitu ya, bukan suara Yesus. Tapi pada akhirnya dia mengatakan bahwa aku telah melihat Tuhan. Ayat 18. Dia mendengar, dia menjadi yakin. Rabuni, kata Maria Magdalena. Sebuah gambaran yang mau kembali mengingatkan kita bahwa ada suara Yesus yang bangkit itu. Yang mungkin setiap kali
sadar ataupun tidak, itu terus menerus gitu ya, mengatakan kepada kita, ayo kamu harus kuat gitu ya, kamu harus tegar, kamu harus tetap berjalan, kamu harus tetap sukacita, kamu harus jangan kehilangan pengharapan. Mungkin ada suara Yesus, tapi masalahnya kita kenali atau tidak bahwa suara Yesus itulah yang terus menerus mau memberikan kekuatan dan semangat untuk kita. Atau jangan-jangan suara Yesusnya menjadi ketutup, karena yang lebih banyak kita dengar adalah berbagai macam berita yang berseliweran, lalu kemudian yang kita lebih dengar adalah suara hati kita yang mungkin penuh dengan kekesalan, yang penuh dengan keluhan, sehingga kemudian suara Yesus yang ingin menyapa kita, yang ingin menguatkan kita, tidak terlalu kita rasakan. Mari Bapak Ibu Saudara, memang tidak mudah saat ini. Memang berat, tetapi kita mau sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita. Tuhan tetap hadir untuk kita semua. Tuhan ada di dekat kita seperti yang dialami oleh Maria. Ketika Maria ngobrol gitu ya, tapi dia tidak menyadari bahwa itu Yesus karena dia begitu sedih, karena dia menangis. Kita menjadi tahu bahwa kesulitan kita, penderitaan kita, keluhan-keluhan kita, duka cita yang kita rasakan itu bisa membuat suara Tuhan menjadi sayup-sayup, ya, bahkan tidak terdengar. Dan ketika terjadi berarti kita seolah-olah juga kehilangan kesempatan untuk merasakan energi yang mau Kristus pancarkan pada kita supaya kita juga ikut bangkit bersama dengan Dia. Kita mau percaya bahwa apapun yang saat ini kita jalani, setiap usaha kita tidak akan sia-sia karena kita berpegang pada tangan Tuhan. Kita berpegang pada Kristus yang bangkit, yang sudah memberikan kekuatan dan kemenangan, yang akan terus kita pegang apapun yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, yang saya kasihi tentunya, selamat Paskah untuk kita semua. Mari kita jadikan Paskah tahun 2021 ini dengan temanya kebangkitannya memulihkan. Ini akan menjadi awal untuk kita bangkit juga. Ini akan menjadi sebuah dorongan supaya kita merasakan bahwa Tuhan itu memulihkan kita. Tuhan tidak ingin kita terpuruk. Tuhan tidak ingin kita hanya fokus pada kesulitan dan penderitaan kita. Biar ada sukacita. Karena kebangkitan Kristus adalah kemenangan yang sejati buat setiap kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan kalau di hari Paskah ini kami boleh semakin diyakinkan bahwa Engkau yang bangkit, Engkau berkuasa, Engkau yang akan memulihkan kami. Ketika dahulu kala Engkau telah memulihkan umat-Mu yang berdosa, yang tidak ada harapan, demikian pun sekarang Engkau akan memulihkan kami. Ketika kami hidup dalam keterpurukan akibat pandemi COVID-19 ini, kami mau tetap berpegang pada Engkau ya Kristus. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber sukacita dan pengharapan kami. Kami akan terus melangkah, kami akan terus bergerak bersama dengan Tuhan, bersama dengan kebangkitan Kristus yang memberikan kepada kami keyakinan yang lebih lagi untuk menjalani semua ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, tadi kita sudah mendengarkan renungan dari Pendeta Edo. Oke, kita selanjutnya karena begitu besar kasihnya, Tuhan sudah rela mati berkorban bagi kita dan Dia sudah bangkit pada hari ini, betul enggak? Mari kita nyanyikan, Bapak Ibu Jemaat, saya undang untuk menyanyikan karya terbesar.
kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi.
berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur segala sesuatunya telah berjalan dengan baik. Mari kita menutup rangkaian acara Paskah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan bersuka cita karena Kristus yang telah bangkit memulihkan kami semuanya. Dan biarlah Tuhan melalui sukacita Paskah yang kami rasakan, melalui perenungan firman Tuhan, melalui kesaksian saudara-saudara kami juga boleh terus dikuatkan, kami terus merayakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan izinkanlah kami menapaki hari-hari yang masih Tuhan percayakan kepada kami dengan suatu keyakinan Tuhan akan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk perayaan Paskah hari ini, dan biarlah kami terus menghidupi sukacita Paskah di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Inilah doa dan syukur kami Tuhan, kami menutupnya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah,
akhirnya kita berada di penghujung acara hari ini. Betul Michael? Betul sekali Indah. Mungkin acara perayaan Paskah ini sudah berakhir, Bapak Ibu saudara-saudari semua ya. Tapi kita harapkan supaya makna perayaan Paskah ini tetap selalu ada pada hati Bapak Ibu saudara jemaat sekalian. Ya betul banget, dan semoga kebangkitan Kristus tetap kita rasakan karena kebangkitannya memulihkan kita Betul setiap sekali, waktu. Indah. Oke, mungkin di akhir kata, saya Michael. Saya Indah. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan